Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan lahir maupun batin kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan yang dirangkum dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dan buku The History of the Quranic Text karya Mustafa Al-Ajami. Nah, berbicara mengenai riwayat pengumpulan di masa Khalifah Utsman, yakni merupakan pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Nah, secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada riwayat versi mayoritas dan yang kedua ada riwayat versi minoritas. Nah, riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterimanya secara luas di kalangan umat Islam. Nah, riwayat ini juga muncul dalam berbagai literatur. Nah, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran sampai karya kesejarahannya. Nah, dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebagai riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar. Nah, mengapa? Karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat pada tahun 711 Hijriah. Nah, kembali lagi secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Nah, sementara versi minoritas tidak terdapat pengakuan secara luas. Nah, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan mayoritas. Nah, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman yakni dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Nah, jadi pada masa pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan itu dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Siapa saja orang tersebut? Yang pertama merupakan ketua komisi pengumpulan mushaf, yakni Zaid bin Tsabit, yakni seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti telah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas pemerintahan Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, riwayat di atas menyebutkan bahwa suhuf atau mushaf yang dikumpulkan pertama kali oleh Zaid di masa Abu Bakar yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam pemilikan Hafsah. Nah, kini dijadikan basis kodifikasi Utsman bin Affan. Nah, Zaid bin Tsabit yang pada masa Khalifah ketiga menduduki jabatan penting merupakan pendukung setia dari Utsman bin Affan. Bahkan beliau pun setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia kepada Ali. Nah, kecakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukan terdahulunya.
Nah, ia terlihat sebagai orang yang cocok berada di posisinya. Nah, dan merupakan satu-satunya pribadi yang keberadaannya dalam kondisi Utsman disepakati seluruh riwayat. Hanya sejumlah kecil Muslim yang menyatakan kebenaran keheranannya kenapa Ibnu Mas'ud tidak menempati posisi Zaid. Nah, Ibnu Mas'ud seperti terlihat telah lama menjadi Muslim, bahkan ketika Zaid belum lahir pun, dan pengetahuan tentang Al-Quran memang sangat meyakinkan. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan politik tampaknya telah mewarnai pemilihan Zaid. Nah, jadi ditetapkannya bahwa komisi bentuk Utsman bin Affan yang dimonitori oleh Zaid bin Sabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota metropolitan Islam seketika itu. Nah, pengumpulan pada masa ini berdasarkan keterkaitannya dengan ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan pada tahun 30 Hijriah. Nah, bisa ditetapkan dan dilakukan secara tahun tersebut hingga menjelang terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriah. Nah, lebih merupakan upaya untuk penyeragaman atau standarisasi teks bacaan dan bacaan Al-Quran. Nah, latar belakang dari perbedaan bacaan yang mengakibatkan diambilnya keputusan pengumpulan dengan sepenuhnya menjustifikasi kesimpulan ini. Nah, lebih jauhnya upaya standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan Utsman itu jelas merupakan suatu kenyataan sejarah yang pasti. Nah, akan tetapi ketika peristiwa ini ditransmisikan dari generasi ke generasi, nah terjadilah distori lewat berbagai tambal sulam dan bahkan pengemirian peran besar Utsman dengan pengaitannya kepada prestasi-prestasi ilusif para pendahulunya. Nah, karena itu riwayat-riwayat tentang pengumpulan kedua Zaid bin Sabit harus diterima secara diskriminatif sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Nah, riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya, nah, dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Nah, menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran itu disimpan di Madinah. Nah, dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Nah, pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Makkah ke jajaran 4 kota di atas. Nah, sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. Nah, 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Nah, mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Nah, sedangkan Ibnu Abi Daud menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sijistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya selesai sejumlah 7 eksemplar. Nah, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf tersebut. Nah, berbagai kesimpang siuran tentang mushaf Utsmani ini pada gilirannya mengantarkan sejumlah sarjana muslim pada keyakinan bahwa naskah-naskah tersebut telah hilang tanpa bekas. Nah, manuskrip-manuskrip kuno yang ada dewasa ini hanya dipandang sebagai salinan sempurna dari mushaf-mushaf Utsmani. Nah, pandangan semacam ini misalnya diekspresikan oleh Zarqani sejalannya dengan penelitian tentang masa kuno, tentang naskah kuno
Nah, mengungkapkan bahwa manuskrip-manuskrip Al-Quran tertua, baik dalam bentuk lengkap ataupun hanya sebagian saja, yang ada dewasa ini adalah yang berasal dari abad ke-2 Hijriah. Nah, terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam Mushaf Utsmani bersifat ijtihad. Nah, Al-Suyuti mengutip ini pada mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf. Nah, menurut tertib suratnya, jadi As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran itu ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya atau murattaban liswarihi. Nah, sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Nah, lebih jelas lagi pernyataan Al-Yaqubi bahwasanya Utsman mengkodifikasi Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Nah, berbagai gagasan di atas menunjuk kepada prinsip penyusunan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat panjang ke surah yang lebih pendek. Nah, prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, yakni antara lain ada Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Nah, pengecualian untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah Mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis. Nah, hanya di 2 tempat dalam Mushaf Utsmani prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasinya. Nah, pertama adalah ada surah Al-Fatihah. Nah, yang ditempatkan pada paling awal dalam mushaf tersebut. Nah, yang artinya Al-Fatihah itu pembukaan, bisa memberi indikasi tentang penempatan pada urutan pertama. Kedua adalah penempatan surah pendek, yakni surah Al-Kautsar. Nah, bukan pada penghujung mushaf. Nah, penjelasan tentang penempatan surat tersebut yang dikemukakan sejauh ini tidak begitu memuaskan dibanding penempatan surah Al-Fatihah. Nah, jumlah surah dalam Mushaf Utsmani ini kesemuanya ada 100, seluruhnya tuh ada 114 surah. Nah, berada di tengah-tengah antara jumlah surah dan Mushaf Ubay, yakni 116 surah, dan Ibnu Mas'ud 112 surah. Nah, surah-surah ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak jarang terdapat 2 nama atau lebih dalam satu surat. Nah, dalam literatur Islam yang awal terdapat rujukan-rujukan kepada nama-nama lainnya yang digunakan untuk suatu waktu tetapi belakangan dibuang atau tidak digunakan lagi. Contohnya seperti surah Al-Fatihah. Selain dirujuk dengan nama Al-Fatihah, dikenal pula dengan nama Fathul Kitab yang artinya pembuka kitab, atau Al-Kitab yang artinya induk Al-Kitab Al-Quran. Nah, ada juga Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah yang artinya mencakupi, Al-Asas yang artinya pondasi, Asy-Syifa penawar, As-Salat doa, dan Alhamd puja-puji. Nah, itu contohnya seperti dalam surah Al-Fatihah. Nah, ke-114 surat yang berada dalam mushaf itu pada masa yang awal diklarifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama ada Al-Itwal, yakni 7 surat terpanjang mulai dari surah Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Nah, yang kedua ada Al-Mi'un, yakni surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih mulai dari surah Yunus sampai dengan surah Fatir. Yang ketiga ada Al-Matsani, yakni surat yang kurang dari 100 ayat mulai dari surah Yasin sampai dengan surah Al-Hujurat. Dan yang terakhir ada Al-Mufassal, yakni surat-surat pendek yang dimulai dari surah Qaf sampai dengan surah akhir, yakni surah An-Nas. Nah, pada tahap berikutnya Al-Hajjaj
bin Yusuf As-Saqafi memperkenalkan ke dalam tradisi teks Utsmani pembagian Al-Quran ke dalam 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, hingga 7 bagian yang tampaknya diselarakan dengan upaya pembacaan dalam 2 hari hingga 1 minggu pada perkembangan selanjutnya. Juga untuk tujuan pembaca kaum muslimin membaginya ke dalam 30 bagian atau juz. Nah, pembagian ini berkaitan dengan jumlah hari di bulan Ramadan. Nah, di mana setiap juz Al-Quran dibaca setiap harinya. Pembagian yang 30 juz ini biasanya diberi tanda di pinggiran salinan kitab suci tersebut. Nah, bagian yang lebih kecil lagi ada disebut dengan hizb, yang membagi juz menjadi 2. Jadi dalam setiap juz ada 2 hizb. Nah, bagian yang kecil dari hizb adalah perempatan hizb atau yang disebut dengan rub al-hizb. Nah, yang juga sering diberi tanda di pinggir salinan Al-Quran. Nah, pembagian lainnya adalah ruku sejumlah 554 untuk keseluruhan Al-Quran. Tetapi panjang pendeknya ruku tidak seragam dengan surah panjang biasanya yang terdiri dari beberapa ruku. Nah, dan surah pendek berisi 1 ruku. Keseluruhan pembagian Al-Quran ini yang diberi tanda tertentu di pinggiran teks kitab suci bukanlah bagian orisinil wahyu. Bahkan tanda-tanda yang menunjukkan kepada bilangan ayat, tanda waqaf, dan secara harfiah tanda boleh tidaknya menghentikan bacaan pada akhir kalimat atau ayat dituliskan di dalam teks. Nah, jadi Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ini adalah penyempurnaan dari Rosam Utsmani yang disusun oleh Utsman bin Affan. Nah, meskipun penulisan Al-Quran telah berlalu ribuan tahun, tetapi Al-Quran sekarang dengan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW tidaklah berbeda dalam konteks makna dan isi kandungannya. Nah, jadi kita tidak perlu risau meskipun tulisan dalam mushaf Al-Quran berbeda dengan tulisan ketika pada zaman Nabi, karena Allah selalu menjaganya tetap asli dan otentik melalui para sahabat dan ulama. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.